Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lana Adam. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai medical check-up atau MCU yang merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam sebuah rekrutmen. Pada rekrutmen bersama FHCI BUMN, tahapan MCU merupakan tahapan yang ketiga dari rangkaian tesnya ya. Untuk pertama ada tahap seleksi administrasi, kemudian tahap yang kedua ada tes kemampuan dasar, tahapan yang ketiga ada tes kemampuan bidang, interview, dan MCU. Nah, bagaimana sih mempersiapkan diri untuk menghadapi tes MCU ini? Apa saja yang akan dihadapi atau apa yang dites dalam tahap MCU ini? Kemudian tips supaya lolos dengan mulus sampai dengan hire. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang di channel Lana Adam, boleh bantu subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Apabila teman-teman lulus sampai tahap MCU, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari perusahaan baik melalui email maupun SMS. Di notifikasi tersebut seharusnya ada, tanggal, waktu, dan jam dilaksanakannya MCU dan tempat dilaksanakannya MCU. Kemudian juga, mencakup hal-hal teknis seperti apa yang harus dipersiapkan, misalnya membawa identitas diri, kemudian, untuk berpuasa beberapa jam sebelum dilaksanakannya MCU tersebut. Nah, apa saja ya hal-hal yang dilaksanakan saat tes MCU? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, yaitu kita akan diminta untuk mengisi kuesioner. Jadi kuesioner ini diisi mandiri oleh kita sendiri, sebagai peserta MCU. Kuesioner ini adalah, hal-hal awal atau pernyataan awal tentang kondisi diri kita dan kesehatan kita. Misalnya tentang riwayat kesehatan, apakah kita merokok atau tidak, terus minuman beralkohol atau tidak, pernah kecelakaan atau tidak, pernah keguguran atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian tentang kebiasaan hidup seperti, banyak minum air putih, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian riwayat-riwayat kesehatan lainnya seperti apakah pernah operasi, riwayat operasi, atau pernah dirawat di rumah sakit untuk penyakit apa saja, kemudian juga riwayat vaksin dan apabila kita mengkonsumsi obat-obatan, sesuai anjuran medis yang lain secara rutin juga perlu di-declare di sini. Nah, kalau, sebuah tips umum sebenarnya ya, ketika kita menjalankan tes MCU ini, posisikan diri kita seperti, pihak perusahaan atau orang yang akan meng-hire kita. Karena apa? Karena ini adalah tahapan awal dari pernyataan kesehatan kita. Biasanya ada beberapa penyakit penting yang, apa ya, itu adalah sebuah titik yang krusial di perusahaan. Misalnya, orang-orang dengan penyakit obesitas, diabetes, kanker, atau penyakit-penyakit dengan biaya tinggi di kemudian hari, itu tidak banyak kemungkinannya untuk tidak lolos di tahap MCU. Kenapa? Karena perusahaan ini kan biasanya, memberikan, apa namanya, asuransi kepada karyawan dan perusahaan tidak ingin untuk mengeluarkan banyak biaya di kemudian hari untuk membiayai karyawan yang, sakit parah tersebut. Sebenarnya itu tergantung dari, masing-masing kebijakannya. Namun, kita coba memposisikan diri kita sebagai pihak perusahaan. Tahapan yang kedua dari medical check-up ini adalah, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini meliputi pemeriksaan mata tentang, plus atau minus, kemudian silindris seperti itu diperiksa seperti biasa. Kemudian juga ada color blind test, kemudian pemeriksaan gigi, pemeriksaan refleks, berat badan dan tinggi badan, ini adalah untuk mengukur BMI. Kemudian untuk laki-laki biasanya juga akan ada pemeriksaan hernia, ambeien, kemudian untuk perempuan pemeriksaan payudara, ada atau tidaknya, potensi kanker payudara pada orang tersebut. Tahapan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan darah atau pengambilan sampel darah. Nah, pada tahapan MCU ini kita biasanya diminta untuk berpuasa. Berpuasa dalam tanda kutip artinya tidak makan makanan berat dari jam 10 malam sampai dengan, pagi harinya ya, karena biasanya MCU dilakukan di pagi hari. Akan ada 2 pengambilan darah, yaitu pertama pengambilan darah, pada saat setelah berpuasa, yaitu kita sampai di klinik atau di rumah sakit yang ditunjuk, nanti akan diambil darahnya. Kemudian, yang kedua adalah setelah makan. Nah, pada pengambilan darah yang pertama ini sebenarnya teman-teman nggak harus berpuasa seperti orang puasa beneran, tapi hanya nggak makan makanan besar atau snack dan sebagainya. Teman-teman tetap boleh minum. Sampel darahnya akan diambil melalui lengan.
Kemudian untuk pengambilan darah yang kedua itu dilakukan setelah makan. Jadi setelah berpuasa dari malam sampai pagi, kemudian sudah diambil darah untuk, sampel darah pertama, kemudian teman-teman akan diberikan, makanan dari klinik atau rumah sakit provider-nya, gitu. Setelah makan baru, menunggu beberapa saat, nanti akan ada pengambilan darah yang kedua. Tahapan yang selanjutnya yaitu pengambilan sampel urin dan feses. Nah, di klinik atau rumah sakit ya provider MCU-nya nanti teman-teman akan diberikan wadah untuk pengambilan sampel urin dan feses. Pengambilan sampel ini dilaksanakan di klinik atau rumah sakit yang ditunjuk. Jadi, tips dari saya adalah teman-teman untuk membiasakan pola hidup sehat terutama, beberapa hari menjelang MCU supaya teman-teman bisa mengambil sampel itu di klinik atau rumah sakit. Tahapan yang selanjutnya yaitu tes pendengaran. Nanti teman-teman akan masuk ke sebuah bilik kedap suara dan dipakaikan alat berupa seperti headphone khusus gitu. Nah, nanti akan dikirimkan, sinyal-sinyal yang berbunyi "Beep beep" gitu, dari lemah ke kuat. Ketika teman-teman mendengar suara itu, teman-teman diminta untuk, memencet tombol dengan jempol gitu. Akan dites telinga kanan dan kiri, dan kemudian hasilnya akan diplot di grafik seperti pada di gambar. Nah, teman-teman nanti dari hasil plot itu akan ketahuan apakah kita masih memiliki pendengaran yang normal atau tidak. Yang selanjutnya dari tes medical check up ini adalah tes EKG. Nah, di bagian tes ini kita diminta untuk melepas aksesoris seperti kalung dan sebagainya, kemudian diminta untuk berbaring dan nanti akan ditempelkan alat di bagian dada, di denyutnya di tangan dan di kaki. Kemudian pada beberapa perusahaan tertentu dan di usia-usia tertentu akan ada juga tes treadmill. Selanjutnya, untuk hasil tes EKG-nya teman-teman bisa melihat contoh di layar, itu untuk hasil tes EKG yang bagus atau normal. Kemudian bagian selanjutnya yaitu tes ronsen, itu sama, sebenarnya untuk mengambil gambar di daerah dada kita saja. Jadi prosedurnya juga sama, kita disuruh untuk eee, melepas semua aksesoris, membuka baju dan menggunakan kimono yang disediakan oleh pihak klinik atau rumah sakit. Seperti itu. Demikian beberapa sedikit tips dari saya mengenai tes, MCU atau medical check up, ya yaitu merupakan salah satu tes yang, sangat penting dan krusial di dalam sebuah rekrutmen. Jangan sampai kita sudah lolos semua tahap tesnya namun gagal di area medical check up ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video saya kali ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel Lana Adam, boleh subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.